Kiai Romli Tamim, Ois di tengah gurun. Kiai Muhammad Romli Tamim adalah salah satu putra dari 4 putra Kiai Tamim Irsyad, seorang kiai asal Bangkalan, Madura. Keempat putra Kiai Tamim itu ialah Muhammad Fadlil, Siti Fatimah, Muhammad Romli Tamim, dan Umar Tamim. Kiai Muhammad Romli Tamim lahir pada tahun 1888 di Bangkalan, Madura. Sejak masih kecil, beliau diboyong oleh orang tuanya, Kiai Tamim Irsyad, ke Peterongan, Jombang. Di masa kecilnya, selain belajar ilmu dasar agama dan Al-Quran, kepada ayahnya sendiri juga belajar kepada kakak iparnya, yaitu Kiai Kholil, pembawa Tarikah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah di Rejoso. Setelah belajar agama dari keluarga sendiri, pemuda Romi berangkat menuju Madura untuk belajar kepada guru ayahnya, Syekhuna Kholil Bangkalan. Disinilah Romi belajar banyak tentang agama. Ilmu alat nahwu, syorof, dan tasawuf menjadi menu seumur hidup sehari-hari. Setelah dirasa cukup belajar kepada Mah Kholil Bangkalan, beliau melanjutkan belajar ke pesantren Tebuireng langsung di bawah asuhan Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari. Usianya ketika itu adalah 25 tahun. Usia yang cukup matang dan dewasa. Kealiman, kecerdasan, dan ketawaduan Kiai Romi membuat Hadratus Syekh Hashim Asy'ari menaruh hati pada beliau. Akhirnya beliau diminta untuk mengajar para santri Tebuireng. Bahkan karena dianggap mumpuni dalam mengajar, Kiai Romi diangkat menjadi lurah pondok. Pada tahun 1919 Kiai Romi melanjutkannya di Tanah Suci Mekah selama 1 tahun. Setelah kembali ke Tebuireng, gelar Kiai melekat erat dalam nama beliau, Kiai Muhammad Romli Tamim. Setelah lama mengabdi, Kiai Romli diambil sebagai menantu oleh Kiai Hashim yang dinikahkan dengan putri beliau, Nyai Izzah binti Hashim, pada tahun 1923. Namun pernikahan ini tidak berlangsung lama. Nyai Izzah kemudian menikah lagi dengan Kiai Idris Kamali. Kiai Romli pulang ke rumah orang tuanya di Rejoso, Peterongan. Di sana bersama keponakannya, Kiai Dahlan Kholil. Kiai Romli dan Kiai Dahlan Kholil bahu-membahu mengembangkan pondok pesantren Darul Ulum pada tahun 1939. Tak lama kemudian adik Kiai Dahlan, Kiai Masum, pulang dari Mekah. Terbentuklah istilah 3 serangkai Kiai Darul Ulum. Kiai Romli Tamim adalah seorang kiai yang sangat alim, sabar, wara, fakih, sufi murni, mursyid Tarikah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, dan pengasuh pondok pesantren Darul Ulum Rejoso, Peterongan, Jombang. Di antara murid-murid beliau yang terkenal dan menjadi kiai besar adalah Kiai Muhammad Abbas Buntet Cirebon, Kiai Muhammad Utsman Ishak Sawahpulu Surabaya, Kiai Sen Haji Kebumen, Kiai Imron Hamzah Sidoarjo. Selain seorang mursyid, Kiai Romli juga produktif dalam menulis kitab. Di antara kitab-kitab karangan beliau ialah Al-Istiqatsah Bihadrati Rabbi Al-Bariyah, Samratu Al-Fikriyah, Risalah Al-Waqi'ah, dan Risalah Shalawat An-Nariyah. Beliau wafat di Rejoso pada tanggal 16 Ramadhan 1377 Hijriah atau tanggal 6 April tahun 1958. Sebulan sebelum Kiai Romli meninggal, Darul Ulum sudah bersumpah dengan wafatnya Kiai Dahlan pada tanggal 16 Maret tahun 1958 di usia 57 tahun. Tak cukup di situ saja, tahun 1961 Kiai Masum Kholil menyusul kakak dan pamannya ke Haribanullah. Dengan demikian tahun 1961 adalah era akhir kepemimpinan Kiai Rejoso 3 serangkai. Kiprah perjuangan Kiai Romli Tamim di NU. Tak banyak kisah yang didengungkan tentang kiprah Kiai Romli Tamim dalam perjuangan NU. Secara struktural mungkin ungkapan itu benar. Namun secara kultural sangatlah berdosa jika ungkapan itu disandarkan kepada ulama sekaliber Kiai Romli. Kebudayaan tarekat masyarakat NU di Jombang dan sekitarnya sebelum peradaban cukir di bawah asuhan Kiai Adlan Ali, Rejoso sudah menjadi sentral perjuangan kaum tarekat. Pesantren Darul Ulum didirikan oleh seorang ahli tarekat, yaitu Kiai Tamim Irsyad. Itulah mengapa tarekat menjadi ciri khas pesantren Rejoso hingga sekarang.
Tarekat yang dianut adalah aliran Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Sepeninggal Kiai Tamim, Kiai Cholil dan Kiai Romli Tamim, tradisi tarekat tetap dilestarikan dengan jamaah yang tersebar di berbagai daerah. Pada masa Kiai Romli, tarekat semakin berkembang bersama jamaah Kamisan. Sedangkan beliau sendiri adalah al-mursyid imam dalam tarekat yang disegani. Perjalanan sejarah Darul Ulum Rejoso yang lekat dengan tarekat menjadi daya tarik tersendiri bagi pesantren Hazanan. Bahkan julukan pesantren tasawuf atau tarekat melekat pada ini. Menciptakan wirid istighosah. Kata istighosah adalah bentuk masdar dari fi'il madli istaghotsa yang berarti mohon pertolongan. Secara terminologis, istighosah berarti bacaan wirid tertentu yang dibacakan untuk meminta pertolongan kepada Allah atas segala problematika kehidupan yang dihadapi. Di kalangan masyarakat khususnya kaum Nahdliyin, istighosah baru dikenal luas pada tahun 1990. Di kalangan murid tarekat, khususnya tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, dalam tradisi NU istighosah menjadi salah satu ajaran yang diamalkan secara rutin dalam banyak kesempatan. Tak banyak yang tahu bahwa penyusun amalan fenomenal ini adalah Kiai Romli Tamim. Peran Kiai Romli tak bisa dipungkiri dalam khazanah tradisi KNO-an. Bahkan umat Islam, seluruh Indonesia mengenal dan hafal bacaan wirid itu. Susunan tartib istighosah terangkum dalam kitab karangan beliau Al-Istighosah Bihadrati Rabb Al-Bariyah tahun 1951. Kemudian pada tahun 1961 diterjemah ke dalam bahasa Jawa oleh putra Kiai Musta'in Romli. Kiai Romli menyusun kitab ini tidak lain adalah dalam kapasitas menjadi seorang mursyid tarekat besar. Namun agaknya terlalu remeh jika tujuan itu melatar belakangi karangan beliau. Penulis kira ada tujuan besar di balik istighosah. Geliat perkembangan dunia dan kemajuan teknologi tak pelak membuat manusia menjadi hedonis, konsumeris, dan statistik. Untuk itu, Kiai Romli mengajak umat muslim sejenak di tengah kemelut duniawi mengingat Allah dalam lantunan-lantunan zikir yang beliau susun. Kaum Nahdliyin patut bertawasul secara khusyuk pada Kiai Romli Tamim, sebab tarekat yang beliau kembangkan adalah oas di tengah panasnya dunia. Wallahu Dengan alam berbagai bisawab, terima kemelut kasih. Duniawi.